Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Ashifa dengan NIM 19152147, jurusan Bimbingan Konseling Islam, kelas BKI 5D, Fakultas Dakwah, dan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang diujikan, yaitu mata kuliah konseling keluarga dan dengan dosen pengampu Dr. Anda Eni Nuraini MSI. Oke, baik, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan pertama, yaitu sebagai calon konselor bimbingan konseling Islam, langkah apa yang harus dilakukan terhadap klien. Jadi, ketika kita sebagai konselor, nantinya tentunya untuk menghadapi klien kita perlu observasi terlebih dahulu tentang permasalahan klien. Kita harus lebih dekat dengan klien agar kita dapat mendalami permasalahan klien, dan juga tentunya untuk melaksanakan proses di konseling sendiri perlu adanya teknik-teknik konseling. Nah, dalam proses konseling ada 4 asas yang bisa kita kemukakan kepada klien, yaitu asas kemandirian, kesukarelaan, kerahasiaan, dan asas keterbukaan, agar nantinya klien jadi lebih yakin lagi untuk bisa bercerita, untuk bisa percaya kepada kita sebagai konselor. Nah, dari teknik-teknik itu ada yang namanya teknik khusus. Itu nanti ketika klien ini datang kepada kita untuk melakukan proses konseling, tentunya kita harus tahu dulu permasalahannya dan juga memulai dengan teknik umum untuk prosesi konseling. Lalu ketika kita sudah tahu permasalahan klien seperti apa, barulah nanti akan dilakukan teknik khusus terhadap tergantung dengan permasalahan klien. Oke, untuk webinar yang diselenggarakan oleh kelas BKI 5D yaitu mengangkat tema tentang peran dan tantangan konseling keluarga di era milenial. Nah, manfaat untuk webinar yang kami selenggarakan adalah untuk menciptakan konselor yang dapat mengetahui perannya, pentingnya peran konselor dalam, terlebih untuk konseling keluarga dalam di era milenial juga gitu tuh, peran dan tantangannya di era milenial seperti itu. Analisis saya tentang kegiatan webinar tersebut menurut saya cukup efektif, yang mana di sini terlebih kita sebagai calon konselor sangat memerlukan kajian tentang hal itu, terlebih untuk mata kuliah konseling keluarga. Dan juga karena ini juga terbuka untuk umum, jadi kita sebagai orang tua nantinya kita udah tahu gitu, ternyata peran orang tua itu gak cuman untuk menyekolahkan saja, atau gak cuman untuk membiayai pendidikan saja. Justru peran konseling keluarga atau bisa dikatakan peran orang tua untuk kedepannya itu sangat dibutuhkan gitu. Mungkin itu saja, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.